bangsat-bangsat munafik kafir, komunis, berdarah berjiwa komunis, mendukung menghina-hina saya. Allahu Akbar, sama-sama goblok, sama-sama tolol. Kalau tidak saya kasih pecah mukanya di depan saya. Nah, untuk membuktikan harus berhadapan. Hadirkan dia, hadirkan saya berhadapan dan saya coba tumbuk mukanya. Baik teman-teman, kita sudah melihat bahwa kali ini channel Yahya Waloni sudah ada, sekalipun dia pernah mengatakan dulu bahwa YouTube itu dan para YouTuber itu adalah kafir. Jadi dia tidak akan mau mungkin untuk membuat channel YouTube. Tapi saat ini dia sudah punya channel YouTube. Sangat konsisten sekali ya. Saya mau mengomentari mengenai komentarnya kepada orang-orang yang waktu itu mengomentari dia pada saat dia kena COVID. Dia begitu sangat marah sekali. Kenapa? Bahwa sejak semula beliau ini tidak percaya dengan apa yang namanya COVID. Sehingga ketika orang memposting dia terbaring di rumah sakit dan menggunakan tabung oksigen yang acap kali diberikan kepada orang kena COVID, beliau marah-marah, ngamuk dan sebegitunya. Ya, saya tidak mengerti ya, apakah memang ustadz seperti itu, apakah beliau yang memang punya latar belakang petinju MMA, I don't know. Yang saya tahu banyak teman saya juga seorang ustadz sangat terhormat dan sangat santun. Tapi melihat beliau ini yang mualaf masuk ke agamanya yang sekarang begitu sangat beringas sekali, maka kita sangat-sangat melihat dia ini kasihan banget gitu ya. Dan banyak dari teman-teman yang muslim juga begitu mengagumi beliau, bahwa betapa ada banyak hujatan-hujatan dan justru merusak nama Islam itu sendiri melalui perkataan dan perbuatannya. Contohnya dalam video yang kali ini. Jamaah di Indonesia setiap harinya bertanya kepada saya, apakah Ustadz sehat? Ada yang mengabarkan bangsat-bangsat munafik kafir, komunis, berdarah berjiwa komunis. Mereka memberitakan bahwa saya telah meninggal dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah meninggal dunia. Tapi kok bisa-bisanya saya meninggal dunia hari ini saya berbicara? Selasa 17 Agustus tahun 2021 miladiah. Alhamdulillah, fisik saya masih kuat. Ya, saya tidak pernah mengidap penyakit COVID. Tidak. COVID itu takut sama saya. COVID itu lari sama saya. Selama hampir 2 tahun COVID itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. Alhamdulillah, saturasi oksigen yang ada dalam diri saya ini 97. Kemarin saya di rumah sakit diukur berapa kali, dokter ukur dalam keadaan sakit 97, nggak pernah menurun. Itu menunjukkan sehat. Ya, kalau antum saturasi oksigennya 60-70 sudah dipastikan itu kena COVID. COVID nggak berani mendekati saya, lari COVID kalau lihat saya. Itulah sebabnya kasihan. Mau cari popularitas, mau cari apa itu di YouTube namanya subscriber, kendati berdusta, kendati berbohong, kendati membohongi publik dan orang-orang yang percaya sama-sama goblok juga. Allahu Akbar ya Karim. Ada yang percaya, ada yang mendukung menghina-hina saya. Allahu Akbar, sama-sama goblok, sama-sama tolol. Dibodoh-bodohi kalian. Suka dengan halal dusta. Orang-orang kafir, orang munafik, orang komunis itu suka dengan halal dusta. Mereka bersekongkol. Yahya Waloni sudah mati. Betul, Yahya Waloni sudah mati, dikuburkan kemarin. Ini cuma ruhnya yang bicara ini sekarang ini. Gitu. Yahya Waloni itu nyawanya ada 2, satu sudah mati, satu sekarang masih hidup. Begitu. Ya, kasihan buzzer RP dibodoh-bodohi untuk menghina orang. Saya akan mati, tapi umur saya akan mati ketika nih pemfitnah ini mati duluan. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka mati dulu, baru saya mati. Semua fitnah itu saya download, saya simpan. Insya Allah ada masanya, ada waktunya. Mereka didukung oleh rezim, makanya berani. Apalagi orang kafir. Orang kafir itu dari dulu nggak berani, baru sekarang dia berani. Kenapa? Karena banyaknya kaum munafik di dalam Islam.
Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Waklus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Orang masih sehat. Nah, coba yang fitnah saya itu berhadapan langsung dengan saya untuk membuktikan saya sakit atau tidak. Berhadapan dengan saya, buktikan bahwa Yahya itu sudah meninggal. Suruh berhadapan dengan saya. Kalau tidak, saya kasih pecah mukanya di depan saya. Nah, untuk membuktikan harus berhadapan. Hadirkan dia, hadirkan saya berhadapan, dan saya coba tumbuk mukanya, saya tumbuk kepalanya. Sebagaimana saya tumbuk batu pecah, saya mau tumbuk juga kepalanya. Mau lihat dulu, saya sakit nggak? Karena kalau orang sakit itu kan tidak bisa pecahkan kepala orang. Itu. Untuk membuktikan, saya tumbuk dulu kepalanya. Itu. Kalau sudah hancur kepalanya, oh berarti Ustadz Yahya masih sehat. Kalau terjadi perang terbuka, kalau terjadi revolusi, insya Allah, berulang-ulang saya katakan, saya di barisan paling depan akan memimpin perang terbuka. Jangan memakai TNI dan Polri, jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kemampuan TNI dan Polri. Hai kaum munafik, hai kaum kafir, hai kaum komunis, bersatu kalian. Jangan pernah memperalat TNI dan Polri. Di mana? Ajak kami perang. Ajak kami perang, dan kami akan libas kalian sampai selesai. Sampai rata kalian, kami akan libas. Dan saya akan pimpin sebagai pemimpin paling terdepan. Beliau begitu marah, mau ngajak berantem, mau bertinju, pecah kepalanya. Ini ungkapan apa sih? Saya bukan mau mengomentari tentang ajarannya, saya mau mengomentari sikapnya saja. Bahwa kita tahu Yahya Waulidi ini siapa, dia seringkali menghujat juga kekristenan. Tapi saya bilang, kok seperti ini? Saya akan ajari Anda untuk mengklarifikasi. Yang pertama, Anda tidak perlu ngamuk-ngamuk, ngajak berantem, bahkan ingin meninju sampai kepalanya pecah. No, Anda tunjukkan saja bukti swab PCR yang dilakukan bahwa Anda negatif. Wawancara dengan dokter kalau perlu, bahwa dok, apakah saya positif? Kemudian semua stroke, semua catatan-catatan, bahkan mungkin kalau ada rekam medis yang Anda punya, foto klarifikasi, selesai, semua orang akan bungkam dengan itu semua. Maka yang melaporkan Anda itu akan menjadi malu. Anda tidak perlu marah-marah dan keluar-keluar, iya kan? Tidak perlu seperti itu. Bahkan bawa-bawa sekali lagi nama-nama kafir, si ini segala macam, ya. Menurut saya sih sangat memalukan jika Anda tidak dapat mengklarifikasi ini dengan cara yang sangat elegan. Lebih baik Anda memukul seseorang. Kalau kita percaya bahwa ini negara hukum, Anda juga punya hak untuk melaporkannya. Dan yang mengatakan Anda adalah kena COVID, itu hampir banyak semua media-media yang bahkan media terpercaya. Oleh karena itu, saya mengajari Ustadz Yahya Waulidi untuk mengklarifikasi dengan baik. Tunjukkan swab PCR pada waktu itu bahwa Anda sungguh-sungguh tidak kena COVID dan Anda hanya kelelahan saja pakai tabung oksigen, gitu ya. Nah, itu caranya lebih elegan dan lebih baik. Jaga sikap Anda. Pada saat kita sebagai tokoh penting sekali karena kita sedang ditiru oleh banyak orang. Sekian video kita kali ini. Tetap berhikmat, tetap jadi berkat. God bless you.